Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridatul Wardani dari Pendidikan Matematika kelas 1-2 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kali ini saya akan membahas materi mengenai grup permutasi. Di sini sudah terdapat definisi 6.1 yang menyatakan bahwa misalkan S suatu himpunan berhingga yang banyak elemennya adalah N, suatu pemetaan satu-satu dari S ke S sendiri disebut suatu permutasi dari elemen-elemen S. Banyaknya elemen dari S merupakan tingkat permutasi tersebut. Misalkan S dengan elemen A1, A2, A3 sampai AN dan F suatu pemetaan satu-satu dari S ke S, maka F merupakan suatu permutasi tingkat N. Misalnya, F A1 memetakan ke B1, F A2 memetakan ke B2, F A3 memetakan ke B3, sampai dengan F AN memetakan ke BN. Nah, dengan B1, B2, B3 sampai BN sama dengan A1, A2, A3 sampai AN. Nah, kedua himpunan yang sama ini mempunyai urutan elemen yang berbeda. Selanjutnya kita akan menuliskan permutasi dengan notasi matriks. Nah, sebagaimana yang kita perhatikan di slide ini, di sini sudah terdapat peta dari setiap elemennya ditulis tepat di bawahnya. Nah, jadi ini merupakan peta dari setiap elemennya, atau F sama dengan A1 memetakan ke B1, A2 memetakan ke B2, sampai dengan AN memetakan ke BN. Untuk memperjelas pengertian ini, di sini sudah tertera contoh soal sebagai berikut. Misalkan kita punya dua elemen di S, ada berapa banyak fungsi bijektif dari S ke S. Sama halnya dengan kita diberi objek 2, maka ada berapa banyak cara kita menyusun susunan 1 dan 2 ini pakai permutasi. Maka kenapa grup ini itu disebut grup permutasi? Nah, tadi sebelumnya telah kita uraikan definisi permutasi itu ialah suatu pemetaan satu-satu dari suatu himpunan berhingga ke himpunan itu sendiri. Maka si S-nya ini akan memetakan ke dirinya sendiri, sehingga elemennya 1 memetakan ke 1, 2 memetakan ke 2. Namun terdapat kemungkinan lagi, yaitu 1 memetakan ke 2 dan 2 memetakan ke 1. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa terdapat dua kemungkinan yang terjadi. Jika permutasinya ini kita ubah ke notasi matriks, maka bentuknya akan seperti ini, di mana A dengan elemen 1, 2, 1 memetakan ke 1, 1 memetakan ke 1, 2 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 2, dan betanya ini dengan elemen 1 dan 2, di mana 1 memetakan ke 2, 1 memetakan ke 2, dan 2 memetakan ke 1, 2 memetakan ke 1. Yaitu komposisi dua permutasi F dan G. Apabila F dan G dua permutasi dari elemen-elemen S, maka komposisi permutasi-permutasi tersebut dilakukan seperti komposisi fungsi, yaitu F komposisi Gx sama dengan F Gx untuk setiap X elemen dari S. Nah, maksudnya di sini yaitu kita permutasikan dulu fungsi Gx-nya, kemudian kita permutasikan fungsi F-nya. Nah, jadi kita kerjakan itu dari belakang, kemudian yang di depan. Mengingat F dan G masing-masing adalah pemetaan bijektif dari
S ke S, maka F komposisi G juga merupakan pemetaan bijektif dari S ke S. Jadi, komposisi dua permutasi dari S adalah suatu permutasi dari S. Contoh, nah, diambil permutasi dari 4 elemen pada S dengan anggota elemennya itu 1, 2, 3, dan 4. Misalnya, F dengan elemen 1, 2, 3, 4. 1 memetakan ke 3, 2 memetakan ke 4, 3 memetakan ke 1, 4 memetakan ke 2. Dan G dengan elemen 1, 2, 3, dan 4, di mana 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 4, 3 memetakan ke 3, dan 4 memetakan ke 1. Nah, yang dipertanyakan itu tentukan F komposisi G-nya dan G komposisi F-nya. Penyelesaian. Nah, yang pertama kita akan kerjakan yaitu F komposisi G-nya. Kita tuliskan matriks F itu yang ini, kita tulis di sini, terus komposisi G-nya ini kita taruh di sini. Nah, sebagaimana uraian tadi bahwa kita mengerjakan permutasi G-nya dulu, kemudian permutasi F-nya, atau dari belakang dulu kemudian ke depan, dengan F komposisi G 1, 2, 3, 4 yang merupakan elemen dari S. Kita kerjakan yang pertama yaitu F komposisi G1 sama dengan F G1. Nah, permutasi G1 itu memetakan kedua, maka F2 nya itu memetakan ke 4. Kemudian F komposisi G2 sama dengan F G2. Nah, G2 memetakan ke 4, maka F4 memetakan ke 2. Kemudian F komposisi G3 sama dengan F G3. Nah, G3 memetakan ke 3, maka F3 memetakan ke 1. Nah, yang terakhir F komposisi G4 sama dengan F G4. Nah, G4 memetakan ke 1, maka F1 memetakan ke 3. Jadi F komposisi G sama dengan 1 memetakan ke 4, 2 memetakan ke 2, 3 memetakan ke 1, dan 4 memetakan ke 3. Selanjutnya kita akan mencari G komposisi F-nya. Nah, cara pengerjaannya sama seperti F komposisi G. Kita mulai dari permutasi yang di belakang dulu, yaitu kita mutasi dulu F-nya, kemudian G-nya. Maka G komposisi F1 sama dengan G F1. F1 memetakan ke 3, maka G3 memetakan ke 3. Kemudian G komposisi F2 sama dengan G F2. F2 memetakan ke 4, maka G4 memetakan ke 1. Yang ketiga, G komposisi F3 sama dengan G F3. F3 memetakan ke 1. Nah, G1 memetakan ke 2. Nah, yang terakhir, G komposisi F4 sama dengan G F4. F4 memetakan ke 2 dan G2 memetakan ke 4. Jadi, diperoleh G komposisi F sama dengan 1 memetakan ke 3, 2 memetakan ke 1, 3 memetakan ke 2, dan 4 memetakan ke 4. Nah, dari kedua uraian ini, maka terlihat bahwa F komposisi G tidak sama dengan G komposisi F-nya. Kita lanjut ya, yaitu Sn dengan komposisi fungsi adalah suatu grup. Nah, apabila S suatu himpunan berhingga dengan N elemen, maka banyaknya permutasi tingkat N pada elemen-elemen S ada N faktorial. Hal ini dilambangkan dengan Ns sama dengan N faktorial. Selanjutnya, jika Sn adalah himpunan semua permutasi tingkat N dari elemen-elemen S, maka dapat dibuktikan bahwa Sn dengan komposisi fungsi merupakan suatu grup. Nah, grup Sn ini disebut grup permutasi tingkat N
atau grup simetri tingkat n. Nah, berikut ini bukti bahwa Sn dengan komposisi fungsi adalah suatu grup. Nah, Sn akan dikatakan grup apabila memenuhi keempat sifat ini. Sifat yang pertama yaitu apabila alfa beta merupakan anggota dari Sn, yaitu alfa dan beta masing-masing adalah pemetaan bijektif dari S ke S, maka alfa komposisi beta suatu pemetaan bijektif dari S ke S pula, sehingga alfa komposisi beta merupakan anggota dari Sn. Hal ini berarti Sn bersifat tertutup terhadap komposisi. Yang kedua, karena komposisi dari fungsi-fungsi mempunyai sifat asosiatif, maka Sn dengan komposisi juga memenuhi sifat asosiatif. Yang ketiga, unsur identitas dari Sn adalah pemetaan identitas yang dilambangkan I sama dengan A1 memetakan ke dirinya sendiri yaitu A1, A2 memetakan ke A2 sampai dengan AN memetakan ke AN. Sifat yang terakhir yaitu jika alfa merupakan anggota dari Sn, yaitu pemetaan bijektif dari S ke S, maka A inverse juga merupakan pemetaan bijektif dari S ke S, sehingga A inverse merupakan anggota Sn. Jadi setiap unsur Sn mempunyai inverse terhadap komposisi. Masuk ke contoh soalnya. Misalnya S dengan elemen 1, 2, dan 3 dan S3 adalah himpunan semua permutasi dari elemen-elemen S. Nah, pertanyaannya, apakah S3 terhadap komposisi merupakan suatu grup? Penyelesaian pertama-tama di sini kita punya 3 elemen. Nah, 3 elemen di sini merupakan n-nya, maka untuk menentukan atau untuk mengetahui berapa kemungkinan yang akan terjadi, maka n-nya itu kita faktorialkan, yaitu 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi terdapat 6 kemungkinan yang akan terjadi. Di sini kita sudah lihat kemungkinan-kemungkinan terjadinya. Saya lambangkan dengan epsilon, gamma, alfa, delta, beta, dan sigma. Epsilon memiliki elemen 1 memetakan ke 1, 2 memetakan ke 2, dan 3 memetakan ke 3. Kemudian alfa memiliki elemen 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 1, 3 memetakan ke 3. Beta memiliki elemen 1 memetakan ke 3, 2 memetakan ke 2, 3 memetakan ke 1. Kemudian gamma elemennya 1 memetakan ke 1, 2 memetakan ke 3, 3 memetakan ke 2. Delta elemennya 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 3, 3 memetakan ke 1. Dan yang terakhir itu sigma. Sigma elemennya yaitu 1 memetakan ke 3, 2 memetakan ke 1, dan 3 memetakan ke 2. Langkah pertama yaitu kita buat tabel Cayley-nya. Nah, di sini sudah membuat tabel Cayley-nya. Nah, untuk menemukan hasil atau untuk mengetahui cara mengisi tabel Cayley ini, maka saya akan menjelaskan beberapa sebagai berikut. Nah, misalnya epsilon komposisi epsilon, maka epsilon komposisi epsilon 1 sama dengan epsilon 1. Nah, epsilon 1 ini memetakan ke 1, maka epsilon 1 sama dengan 1. Epsilon komposisi epsilon 2 sama dengan epsilon 2. Nah, epsilon 2 ini memetakan ke 2, maka epsilon 2 sama dengan 2. Yang terakhir, epsilon komposisi epsilon 3 sama dengan epsilon 3. Nah, epsilon 3 ini memetakan ke 3, maka epsilon 3 sama dengan 3. Jadi,
epsilon, komposisi epsilon itu sama dengan epsilon. Nah, ini epsilon karena bentuk matriksnya itu satu memutakan ke satu, dua memutakan ke dua, tiga memutakan ke tiga, itu sama dengan epsilon. Kemudian yang kedua, alfa komposisi epsilon. Nah, alfa komposisi epsilon 1 sama dengan alfa epsilon 1. Epsilon 1 memetakan ke 1, maka alfa 1 memetakan ke 2. Kemudian alfa komposisi epsilon 2 sama dengan alfa epsilon 2. Epsilon 2 memetakan ke 2. Nah, A2 memetakan ke 1. Yang terakhir, alfa komposisi epsilon 3 sama dengan alfa epsilon 3. Epsilon 3 memetakan ke 3, maka alfa 3 memetakan ke 3. Jadi kita peroleh alfa komposisi epsilon ini sama dengan 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 1, dan 3 memetakan ke 3. Nah, bentuk ini sama dengan elemen dari alfa. Maka alfa komposisi epsilon sama dengan alfa. Kemudian alfa komposisi beta. Nah, alfa komposisi beta 1 sama dengan alfa beta 1. Nah, beta 1 memetakan ke 3, maka alfa 3 memetakan ke 3. Alfa komposisi beta 2 sama dengan alfa beta 2. Nah, beta 2 memetakan ke 2, maka alfa 2 memetakan ke 1. Alfa komposisi beta 3 sama dengan alfa beta 3. Nah, beta 3 ini memetakan ke 1, maka alfa 1 memetakan ke 2. Jadi diperoleh alfa komposisi beta itu sama dengan 1 memetakan ke 3, 2 memetakan ke 1, dan 3 memetakan ke 2. Nah, karena bentuk notasi matriks ini sama dengan elemen dari sigma, maka alfa komposisi beta itu sama dengan sigma. Dan seterusnya. Selanjutnya kita tentukan apakah S3 itu membentuk suatu grup atau tidak. Nah, untuk membentuk suatu grup, maka S3 harus memenuhi sifat-sifat. Yang pertama itu well defined. Nah, misalkan kita ambil sebarang epsilon 1, epsilon 2, alfa 1, alfa 2 yang merupakan anggota dari S3 dengan epsilon 1 sama dengan epsilon 2 dan alfa 1 sama dengan alfa 2. Sedemikian sehingga epsilon 1 komposisi alfa 1 sama dengan alfa 1. Nah, kan alfa 1 sama dengan alfa 2 juga dapat dituliskan alfa 2 sama dengan epsilon 2 komposisi alfa 2. Jadi terlihat bahwa hasil operasi komposisi tidak berubah, maka operasi komposisi well defined. Sifat selanjutnya yaitu tertutup. Berdasarkan tabel Cayley, terlihat bahwa operasi komposisi yang dilakukan pada dua buah anggota S3, sehingga operasi komposisi yang dilakukan pada dua buah anggota S3 menghasilkan pemetaan bijektif yang juga merupakan anggota S3, sehingga operasi komposisi tertutup. Sifat selanjutnya itu asosiatif. Nah, ambil sebarang epsilon, alfa, dan beta yang merupakan anggota dari S3, sedemikian hingga diperoleh alfa komposisi beta komposisi sigma sama dengan alfa komposisi beta komposisi sigma. Nah, alfa komposisi beta itu hasilnya sigma, maka sigma komposisi sigma. Nah, yang bagian kanan beta komposisi sigma itu hasilnya gamma. Maka dilihat dari tabel Cayley bahwa sigma komposisi sigma itu hasilnya delta dan alfa komposisi gamma itu hasilnya delta, maka delta sama dengan delta. Terlihat bahwa operasi komposisi fungsi dalam S3 memiliki sifat asosiatif. Sifat selanjutnya yaitu identitas.
Ambil sebarang epsilon yang merupakan anggota S3 sedemikian hingga epsilon komposisi I sama dengan I komposisi epsilon sama dengan epsilon, di mana I adalah identitas berdasarkan tabel Cayley. Dapat diketahui bahwa identitasnya I sama dengan epsilon. Karena epsilon komposisi epsilon sama dengan epsilon, alfa komposisi epsilon sama dengan alfa, beta komposisi epsilon sama dengan beta, gamma komposisi epsilon sama dengan gamma, dan delta komposisi epsilon sama dengan delta, serta sigma komposisi epsilon sama dengan sigma. Maka unsur identitasnya terpenuhi. Yang terakhir yaitu inverse. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di sifat sebelumnya bahwa setiap unsur Sn mempunyai inverse terhadap komposisinya, maka epsilon inverse sama dengan epsilon, alfa inverse sama dengan alfa, beta inverse sama dengan beta, gamma inverse sama dengan gamma, delta inverse sama dengan sigma, dan sigma inverse sama dengan delta. Jadi terbukti bahwa S3 terhadap komposisi adalah suatu grup. Materi selanjutnya itu permutasi siklik. Di sini sudah tertera definisi yang menyatakan bahwa suatu permutasi F berderajat n, di mana menukar tempat M objek A1, A2, A3 sampai AN putaran, dikatakan permutasi siklik derajat n, di mana M putaran. Anggotanya memiliki M putaran dan n kurang M objek, sisanya merupakan invarian atas F. Invarian jika FA sama dengan A. Misalnya fungsi F dengan elemen 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 4, 3 memetakan ke 1, 4 memetakan ke 3, 5 memetakan ke 5, dan 6 memetakan ke 6. Maka diperoleh putaran 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, dan 3 ke 1. Maka F elemennya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sisanya di mana 5 memetakan ke 5 yang merupakan invarian dan 6 memetakan ke 6 yang merupakan invarian. Jadi grup ini dikatakan permutasi siklik 4 putaran. Selanjutnya yaitu contoh permutasi siklik. Misalkan G dengan elemen 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 4, 3 memetakan ke 1, 4 memetakan ke 3, 5 memetakan ke 6, dan 6 memetakan ke 5. G tidak siklik karena dia terdiri dari 4 putaran, yaitu 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 1, 2 ke 4, 4 ke 3, dan 3 ke 1. Tetapi 5 memetakan ke 6 bukan merupakan invarian, dan juga 6 memetakan ke 5 juga bukan invarian, jadi dikatakan G tidak siklik. Contoh kedua, misalkan G dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 3, 3 memetakan ke 1, 4 memetakan ke 4, 5 memetakan ke 5, dan 6 memetakan ke 6. Diperoleh putaran 1 memetakan ke 2, 2 memetakan ke 3, dan 3 memetakan ke 1. Maka F elemennya itu 1, 2, dan 3. Sisanya yaitu 4 memetakan ke 4 merupakan invarian, 5 memetakan ke 5 merupakan invarian, dan 6 memetakan ke 6 juga invarian. Maka G dikatakan siklik karena terdiri dari 3 putaran dan sisanya invarian. Contoh grup permutasi. Misalkan S dengan elemen 21 dan 22. Jika permutasi berbeda yang kemudian didefinisikan pada S sebanyak 2 faktorial,
atau 2 kali 1 sama dengan 2, sehingga diperoleh P2 adalah himpunan simetri dari permutasi berderajat 2. Maka tunjukkan apakah P2 terhadap komposisi membentuk grup. Apakah P2 terhadap komposisi merupakan grup komutatif? Nah, jawabannya. Karena di sini diketahui S sama dengan 21, 22 atau memiliki dua elemen dengan permutasi berbeda sebanyak 2, maka kita memiliki dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama kita simpulkan F1 dengan elemen 21, 22, di mana 21 memetakan ke 21 dan 22 memetakan ke 22. Kemungkinan lainnya yaitu kita simpulkan F2 dengan elemen 21 memetakan ke 22, 22 memetakan ke 21, sehingga diperoleh P2 sama dengan F1, F2. Nah, elemennya F1, F2. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa P2 terhadap komposisi membentuk grup. Nah, bukti. Kita buat tabel Cayley-nya, di mana F1 komposisi F1. Nah, F1 komposisi F1 artinya kita komposisikan F1 terhadap dirinya sendiri, maka akan membentuk dirinya sendiri, yaitu F1. Kemudian F1 komposisi F2. Nah, karena F2 di belakang, jadi kita mulai dengan F2, yaitu 21 memetakan ke 22, maka F1 22 memetakan ke 22. Kemudian F2 22 memetakan ke 21, dan pada F1 memetakan F21 ke 22. Jadi diperoleh bahwa F1 komposisi F2 itu sama dengan F2. Begitu juga dengan F2 komposisi F1 dan F2 komposisi F2. Berdasarkan tabel tersebut, kita lihat apakah P2 ini memenuhi sifat suatu grup. Yang pertama itu tertutup. Ambil sembarang FA, FB yang merupakan anggota dari P2, sehingga untuk setiap FA, FB anggota dari P2, di mana FA komposisi FB merupakan anggota P2, maka sifat tertutup ini terpenuhi. Yang kedua, asosiatif. Berdasarkan teorema bahwa fungsi komposisi selalu asosiatif, sehingga untuk setiap FA, FB, FC anggota dari P2, maka FA komposisi FB komposisi FC sama dengan FA komposisi FB komposisi FC. Nah, jadi sifat asosiatif ini terpenuhi. Sifat yang ketiga itu memiliki unsur identitas. Nah, di mana F1 komposisi F1 sama dengan F1, F2 komposisi F1 sama dengan F2. Nah, terdapat F1 anggota dari P2, sedemikian sehingga untuk setiap F elemen dari P2, maka F komposisi F1 sama dengan F1 komposisi F. Maka unsur identitasnya yaitu F1 terpenuhi. Selanjutnya, sifat setiap anggota memiliki inverse. Nah, F1 komposisi F1 sama dengan F1, maka F1 inverse sama dengan F1. F2 komposisi F2 sama dengan F1, maka F2 inverse sama dengan F2. Sehingga untuk setiap F anggota P2 terdapat F komposisi F inverse sama dengan F1 sama dengan F inverse komposisi F. F1 merupakan unsur identitas P2 terhadap operasi komposisi. Karena P2 terhadap komposisi memenuhi sifat tertutup, asosiatif, memiliki unsur identitas, dan setiap anggota memiliki inverse, maka P2 terhadap komposisi ini membentuk grup. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah P2 terhadap komposisi ini merupakan grup komutatif. Nah, ambil sebarang FA, FB yang merupakan anggota dari P2. Berdasarkan pada tabel
Nah, berdasarkan pada tabel Kelly tadi diperoleh F1 komposisi F2 sama dengan F2 komposisi F1, sehingga untuk setiap Fa Fb yang merupakan anggota dari P2, maka Fa komposisi Fb sama dengan Fb komposisi Fa. Dan berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa P2 terhadap komposisi membentuk grup komutatif. Mungkin sekian pembahasan mengenai grup permutasi ini. Apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan, mungkin teman-teman semua bisa komentar di bawah. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.